Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-180. Kullu kalamin, setiap perkataan, ya beruzu, yang keluar dari mulut seseorang, wa alaihi, dan atas perkataan itu, kiswatul qalbi, memakai pakaian hati, alladzi, yang minhu, dari hati itu, baroza, keluar perkataan itu. Terjemahan supaya bisa kita pahami. Kullu kalamin, setiap perkataan, baroza, yang keluar dari mulut. Kullu kalamin, setiap omongan yang keluar dari mulut. Apa itu omongannya? Berupa nasihat-nasihat, omongannya itu berupa mau'izoh, omongannya itu berupa pengajian kaul ulama, kaul para wali, omongannya yang keluar dari mulut itu berupa ayat-ayat Quran, omongannya yang keluar dari mulut itu berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Pokoknya kullu kalamin, setiap omongan, setiap kata-kata baroza yang keluar dari mulut seseorang itu, wa alaihi kiswatul qalbi, dia akan berpakaian. Saya ngomong nih, ini omongan saya yang keluar itu dia akan berpakaian hati. Pakaian hati siapa? Pakaian hati orang yang ngomong. Jadi keluarnya itu kalau ayat Quran bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan nasihat-nasihat, tapi dia akan berpakaian. Berpakaian apa? Berpakaian dengan pakaian yang dipakai hati orang itu. Kalau orang yang ngomong itu hatinya berpakaian sombong, ada sombong di hati nih, Ustad ngerasa pan pinterna, ngerasa pan bisana, anu diajina hikam teh mengetulang, batur masieun ngajar hikam teh, aing mah hebat wani, aing mah sombong eta. Berarti eta ustaz dari hatena aya kasombongan. Apapun perkataan yang keluar dari mulut ustaz itu yang hatinya ada sombong, maka kata-katanya itu keluar kepada mustami berpakaian kesombongan. Walaupun itu nasihatnya bagus, walaupun itu ayat Quran yang keluarnya, maka masuknya ke dalam mustami, ke dalam hati mustami itu ayat Quran cuma ketutupan sama pakaian yang dia pakai dia. Kalau dia berpakaian hatinya sombong, maka bukan Qurannya yang akan ada dipahami di dalam kolbu, tapi kesombongan, takabur. Maka kalau orang ngaji, ustadznya sombong, ini akan melahirkan murid-murid santri-santri yang sombong. Kadang-kadang kada kayak ngaji itu saminggu 2 minggu geus nyalakeun batur. Kulantaran ustadzna sombong, ngarasa pintar. Begitu keluar dan dia berpakaian sombong, masuk kedengaran oleh mustami, masuknya ke kalbu, masuk ke kalbu. Cuma kata-katanya itu enggak akan bisa dipahami. Kenapa? Karena terselimuti oleh pakaian sombong itu. Yang ada, yang berbekas di dalam hati kolbu para pendengarnya sombong. Lalu kalau ada seorang pengajar atau orang pengaji, dia mau cuma bisa ngomong doang, padahal kelakuannya enggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Orang lain disuruh sedekah, dia mah enggak. Datang jalan meminta sedekah, dia mah enggak ngasih sedekah. Pan ustad atau untuk sedekah, pan kula mengke nyampaikan ilmu sarua sedekah, ilmu ke sedekah. Atau bisa ngajawabna benar memang. Sedekah lain baku duit. Pan orang mah tipe keur peuting geus ngajar ilmu geus sedekah. Kalau apa yang diomongin itu enggak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pengajian, berarti pengajarnya itu hatinya kotor, ada banyak dosa. Nah, sehingga apa yang dia omongin, walaupun itu berupa ayat Quran, walaupun itu berupa hadis,
maka kata-kata yang keluar dari mulutnya Al-Quran dan hadis itu akan berpakaian dengan pakaian kotor. Lalu masuk ke hati mustami, maka Qur'annya itu nggak kelihatan, nggak bisa dipahami karena ketutupan oleh pakaian yang kotor. Kalau kata-kata yang keluar itu berpakaian kotor, turisu qaswatal qalbi, akan menjadikan muridnya keras hati. Maka kalau kita ngaji itu pilih-pilih, ulah asal sembarang guru. Komo di YouTube mah urang gitu, wow eta nu ngomong saha, urang mana. Pembicaraan kata-kata yang keluar dari mulutnya lalu masuk ke dalam telinga kita berpakaian sombong, berpakaian hubbud dunia, berpakaian kotor, maka akan membuat kita keras hati. Ngaji nama ngaji ilmu tapi di YouTube loba pengetahuan nama begitu disuruh engke heulanan berarti keas hate. Karena itu ada pengaruh sinyal dari hati orang yang ngomong. Mata lamun ngaji di YouTube pelajari dulu saha jelemana tah, urang mana, di mana masantrenna, naon kitabna, sing nyaho urang. Ulah teh nyaho kadang-kadang orang tuh di YouTube itu dia menyembunyikan diri. YouTube-nya mana, cuma terjemahan doang, ngomong-ngomong doang, dipelajari ku urang. Mending lamun eta manehna eta bersimam munawar, akan bersinar kita. Kalau dia itu orang cuma ngomong doang tapi dia nggak melaksanakan, itu akan mewariskan para pendengarnya teas hate, hese, ilmu nama loba nentang bae diparentah ge. Ya awas ya. Ya melenjin kula ieu tah. Ieu kullu kalamin yabruzu walaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baroza. Ngaji di lemur ge di mana-mana nampa heula ustadna eta. Ya ahli Allah lain ya ustadna ya. Oh ahli Allah. Kajian teh ngomongna seukeut pedas tapi hatena ahli Allah. Carekan panyarek-panyarek eta dia keluar akan berpakaian dengan ahli Allah, bersinar dia. Masuk ke hati urang lain panyarek nu aya di urang tetapi nur ilahinya nu aya di urang. Wah ke Allah resep bae urang. Osok aya nu kitu tah. Aya nu kitu. Tah berarti lamun eta jelema ya aya guru ngomongna menggeus Aisyah bae geus. Dicarekan kumaha ge urang senang bae gitu. Oh berarti eta bersih hatena ta guru teh ahli Allah teh. Ada jelema orang ceramah ngomong gitu urang asa kasinggung. Oh eta mah berarti lu ngomong na ge hatena eta ngerasa kasinggungan jelemana. Jadi hati-hati lamun orang ngaji teh ya urang sing kudu hafal heura karena sifat jelema eta bisi hatena eta berpakaian sombong, bisi hatena eta berpakaian hubbud dunia. Lamun anu ngajar ngajina kedeng-kedeng mikiran amplop nu aya piduiteun bae. Laju urang ngaji ieu ka guru eta, urang ge berpikiran piduiteun bae, hubbud dunia akhirna. Lain ilmu anu dibeunang kurang hubbud dunyana nu aya nempel di hate urang. Kullu kalamin yabruzu, setiap perkataan yang keluar yang diomongin dari mulut orang itu alaihi kiswatul qalbi, dia akan berpakaian pakaian hati orang itu. Jadi kumaha pakaian jelema eta? Di mana isinya? Oh teko kumaha eusina lamun eusina kopi keluar kopi. Lamun eusina air putih, lamun eusina caki sirup ya sirup. Gitulah kira-kira. Henteu setiap teko eta eusina susu. Tempoh heula ku urang teh susu teh lain, ulah main tuang bae ku urang bari jeung poek. Urang boga kelas kosong ieu teh kok dituang bae diilgut ku urang teu nyaho cai ki eusina. Pan bahaya eta. Idza kana qalbul mutakallimi, apabila hati orang yang ngomong itu sopian munawwarun. Sopian itu bersih. Jengkel, tidak ada tersinggung, nggak ada marah. Bagaimanapun orang itu dihina dia nggak marah. Bagaimanapun dizolim ustadz itu dia nggak malah bersih. Iktasal kalamu sopian nuron. Maka
omongan perkataan yang keluar dari mulutnya itu akan berpakaian yang bersih dan bersinar. Lalu payaliju adzanas samiin, masuklah ke telinga mustami omongan-omongan perkataan tadi yang berpakaian-pakaian yang bersih dan terang bersinar itu masuk ke telinga mustami, wan patah akfalan, lalu membuka kunci-kunci hati itu. Jadi hati orang itu akan terbuka kalau yang ngomongnya itu ikhlas, kalau yang ngomongnya itu bersih, hatinya udah bersih, maka keluar omongan atau perkataan dari mulutnya orang itu bersih. Langsung dia menembus ke telinga para mustami, wayan patihul akfala, maka kunci-kunci pintu-pintu yang menutupi hati akan terbuka. Sehingga wa idza sami'ahul ghafil, apabila orang yang enggak ingat atau lalai, enggak pernah ingat kepada Allah, begitu mendengar omongan orang itu, tanabbaha, langsung dia bangkit, terperanjat, ingat kepada Allah. Karena omongan yang masuk berpakaian yang bersih dan munawwar, yang bersinar itu. Karena orang yang ngomongnya itu hatinya bersih. Wa idza sami'ahul asi, kalau mustaminya ini para pendengarnya orang yang ahli maksiat, inzazaro, timbul gertak dalam hati dia untuk meninggalkan maksiat, pengen melaksanakan kebaikan-kebaikan, mau tobat dari kemaksiatan dan dia hijrah, akan terpengaruh. Kalau yang ngomongnya bersih, sudah dekat dengan Allah, ahli Allah, nggak ada dunia, nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada dendam dalam hatinya, bersih dia. Wa idza sami'ahul muti, kalau yang mendengarnya memang orang yang ahli ilmu, ada yang orang-orang yang sudah ahli taat, zada nasatu, akan semakin bertambah dia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang ngomongnya sofian munawwaron qalbuhu, hatinya itu bersih dan sudah ahli Allah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya ikhlas. Kenapa gitu bisa demikian? Jadi tekoma kumaha eusina, lamun eusina kopi keluar kopi, lamun eusina sirup keluar sirup, lamun eusina cai putih keluar cai putih, lamun eusina racun keluar racun. Pal kalamu, karena pembicaraan atau perkataan itu sifatu mutakalimin, menunjukkan sifat orang yang ngomong. Omongan itu akan menunjukkan sifat orang yang ngomong. Fal kalamu sifatu mutakalimin, pembicaraan itu akan merupakan sifat yang menjelaskan tentang keadaan orang yang ngomong. Fa idza kanal mutakallimu zatan wiri, apabila orang yang berbicara itu hatinya bersih, dia dengan kenal dengan Allah, waqa'a fi qulubi sabiina, maka omongannya itu akan masuk ke dalam hati ahli para mustami. Wa idza kanu za taqdir waqa'a fi adhanihim. Maksudnya gini, kalau orang yang ngomong itu hatinya bersih, nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada ria, nggak ada kesinggung, nggak ada marah, bersih, dan dia lillahi ta'ala ikhlas, maka omongan yang keluar pun juga itu akan masuk ke dalam kalbu orang yang mendengarkannya, masuk ke dalam hati, dan timbul ada rasa gairah untuk mau mengamalkan apa yang dia pahami. Tapi wa idza kana za takdirin, kalau yang ngomongnya hatinya itu kotor, enggak ikhlas, ada hubbu dunia, ada sombong, ada ria, maka omongannya itu waqa'a fi adhanihim, enggak turun ke hati, tapi waqa'a fi adhanihim, omongannya itu masuknya ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk ke telinga ke kiri, kadenge mengerti ngatana mah ngan begitu pulang keluar deui ke telinga kanan, datang ke iman naonnya nu ngaji tadi poho aing
Keur di majlis mang paham begitu tekudu jauh geus tekudu 6 bulanan datang makai naonnya nu tadi diajikinnya pohoan gula ucapannya tidak disertai atau tidak berpakaian dengan nur ilahiyah tadi. Mantak tadi sebutkan fal kalamu sifatun mutakallimun fa idza kana al mutakallimu tanwir waqa'a fi qulubi sami. Kalau orang yang berbicara itu hatinya sudah bersinar, ada nur ilahi, maka omongannya itu akan nembus ke hati mustami. Tapi kalau orang yang ngomongnya hatinya kotor, gelap, maka omongannya itu bukan masuk ke kalbu, tapi masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Wa innal lisana turjumanun lil qalbi. Sesungguhnya lisan ini turjumanun lil qalbi, merupakan penterjemah hati. Lisan kita ini penterjemah hati. Wa innal lisana turjumanul qalbi fa idza tatahharal qalbu minal akbar wa asraqati alaihi anwar iktasal kalamu nuron wa antafa'at bihi sami'un. Kalau misalkan Jamal ngomong di hatinya, ada punya maksud mau nanya tapi nggak ngomong, nggak lisan, cuma di hati doang. Kira-kira nih semua paham gak nih apa yang diomongin hatinya Jamal? Nggak ada yang paham. Supaya bisa paham maka diterjemahkan oleh Jamal itu apa yang ada di dalam hatinya. Ngomonglah Jamal itu di rumah ke istrinya. Jamal ngomong ada kepengennya di hatinya tapi nggak diomongin atau nggak akan ngerti istrinya, maka kata-kata hati apa yang diinginkan di dalam kolbu Jamal tadi diterjemahkanlah oleh lisan tadi. Gas tuh ke warung, ya nek sholat ya, sholat dohor tungguan warung. Oh, kapaham kulantaran diterjemahkan ku lisan teh, maka al-lisan turjumanun lil qalbi. Lisan ini, omongan ini merupakan penterjemah hati. Fa idza tatahharul qalbu, kalau hatinya bersih maka dia akan bersinar atau berpakaian nur ilahi. Kalau dia bersinar dengan nur ilahi, maka dia akan nembus hati orang yang mendengarnya, membuka. Kalau dia orangnya orang yang kotor hatinya, bukan nembus ke hati, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Didengar mah didengar, paham ke waktu ngaji mah begitu geushan bae ngaji nah keluar deui tah ke telinga kanan. Pohoan deui. Komo bari jeung hayang mau melaksanakan mah pahamnya juga udah hilang. Nah, oleh karena itu kita ini sebagai sebuah kehati-hatian, kita itu harus hati-hati di dalam ngaji atau memilih guru. Ulah sa guru-guru na bae, urang kudu nyaho heula. Ajeun ting mah eta kitabna satajuk, ieu guru ieu ka mana ieu iluna ieu guru ieu kumaha ieu kelakuanna ieu. Lamun urang teu nyaho panggih ge encan urang geus nyaho kana keluargana kali terus ka raja sampai ke Rasulullah. Panggih ge encan urang geus ngomong kos kitu. Ti mana meureun eta urang? Ulah ngarek-ngarek kos kitu. Kudu bener-bener yakin berita eta teh lamun pamana urang menang berita mah tina berita anu memang jelema anu bener. Geus dipahami teh, oh iya ahli Allah. Ngaji ka dinya geus. Apapun yang dibicarakan oleh orang ahli Allah ilukeun geus. Insyaallah moal sesak urang. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Man takallama arabna min saatihi wa man lam yatakallam arabna min yaumihi." Barang siapa yang banyak ngomong, arabna min saatihi, kita akan tahu keadaan dan tingkah laku sifat orang itu saat itu juga. Orang banyak ngomong nih, ngomong-ngomong, kita udah bisa menilai orang itu dari omongan itu. Tapi wa malam yatakalam, ada orang pendiam, jarang ngomong, hese moal kapanggih sapoe, tidak akan ketemu keadaan atau sifat watak orang itu, orang yang pendiam, orang jarang ngomong.
Paling ngomong ge lamun ditanya be, paling sakit gitu orang ngomong. Susah ditebaknya orang itu. Kenapa? Karena tadi li'annal kalam waspun lil mutakallimi, omongan itu menunjukkan sifat atau keadaan orang yang berbicara. Sehingga kata Imam Ali, kalau orang banyak ngomong, kita udah bisa nebak saat itu juga keadaan dan watak orang itu. Tapi kalau orang itu jarang ngomong, dia kalau diomong juga jawab cukup sekata, nggak panjang-panjang. Pan aya jelema orang ditanya ngan sakata jawabannya mah sabaraha meter meureun loba jasa. Pan aya nu kitu tah. Eta ti dinya teh urang geus bisa nyaho, geus kanyahoan, udah tahu kita tuh dengan gaya bahasa isi apa yang dia bicarakan, kita udah bisa menebak oh watak orang ini begitu. Syekh Jarub rahimahullah taala, kana qadin, ada seorang hakim. Waqala Sa'id bin Asim rahimahullahu taala, kana qadin, ada seorang hakim, yajlisu qariban min majlisin, dia duduk bersandingan dengan Muhammad bin Wasi. Jadi ada seorang qadi, seorang hakim di majlis ta'lim ini, dia duduk dengan seorang guru yang bernama Muhammad bin Wasi. Lalu qadi itu ngomong, kok ini murid-muridnya kalau omongan guru mah ini luar biasa, bagus. Tapi kenapa gurunya ini ada yang nggak dengar, ada yang nggak paham, ada yang cuek, tidak mau melaksanakan apa yang disampaikan guru, kata qadi itu. Lalu kata guru tadi Muhammad bin Wasi, maro al kauma kamaru al kauma atau illa min kibalik. Keadaan murid itu tergantung guru. Sehingga kalau macam-macam guru, ada murid, kalau murid ngaji doang dia nggak bisa melaksanakan apa yang disampaikan guru, jangan menyalahkan murid, tapi guru harus menyalahkan diri sendiri. Itu murid saya, kenapa begitu ya, mestinya mas saya menyampaikan ini, dia bagus amal perbuatannya, dia lebih rajin ibadah, tapi ini banyak orang malah justru dia semakin banyak maksiat. Jangan disalahkan muridnya, tapi salahkan diri sendiri. Ya Allah, mungkin saya ini belum bersih hati saya, sehingga murid-murid saya yang mendengarkan pelajaran dan nasihat-nasihat saya ini nggak ada yang mau mengamalkan ilmunya, bukan nambah ahli ibadah dan maksiatnya, malah justru dia banyak meninggalkan maksiat. Itu adalah karena kesalahan saya, ya Allah. Jadi dia tidak menyalahkan guru. Begitu juga kalau kita punya anak bandel, anak itu susah diurus. Ulah dicarikan budakna, lompat ke orang. Duh ya Allah, ia boga budak kos kieu pasti aya di diri kula. Apa salah saya ya Allah? Narimakeun ta ieu cek Said bin Asim KBG Allah geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid kalau nggak paham ngaji, murid kalau misalkan nggak ada semangat untuk melaksanakan perintah itu, jangan nyalahin guru. Guru tuh bisa nerangkeun hese dipahami. Lain urangna loba kotor hate sehingga teu dibukakeun ku Allah untuk memahami ilmu itu. Terus si gurunya juga jangan menyalahkan murid. Bloon saya mah bodoh sakitu lagi geus. Udah jelas saya jelaskan, nggak paham juga. Jangan salahkan murid, salahkan diri kita ini. Guru nyalahkan dirinya, murid nyalahkan murid. Jangan guru nyalain murid, guru nyalain murid, jangan. Kata Syekh Said bin Asim. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau ngaji atau mau belajar, kenali dulu guru yang akan kita jadikan sebagai guru. Sombong enggak? Mata duitan enggak guru itu? Hatinya bersih apa enggak?
kemudian dia udah merasa pintar atau merasa bodoh. Kalau ternyata dia bagus hatinya, nah jadikan guru. Kalau udah kita pilih sebagai guru kita, apapun yang dia katakan jangan ragu-ragu lagi, laksanakan dan yakini. Itu kesimpulannya hikmah yang ke-181. Wallahu a'lam bishawab.